Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Michi ingin sekali berbagi, ingin sekali sharing lah ya ke teman-teman semuanya nih, calon guru bahkan sudah menjadi guru nih gitu ya. Nggak apa-apa ya kita sharing ya, ambil yang menurut kalian positif, karena ini niat Michi ingin berbagi. Semoga kedepannya tutor-tutor untuk anak-anak itu menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih profesional lagi. Bagaimana sih menjadi guru profesional gitu kan, dan tidak sembarang dalam mengajar gitu ya. Oke, kita mulai ya, jangan di skip videonya dan semoga bermanfaat. Oke, pertanyaan pertama adalah Michi ingin bertanya nih ke teman-teman semuanya ya. Pernah nggak sih ngerasain yang namanya beban ketika kita mau pergi ngajar gitu ya, ketika kita ada job, kita terima job, itu rasanya kok hati tuh kayak males gitu kan. Kalau capek wajar ya, tapi capek kan nggak setiap kali pertemuan kita capek ya gitu. Ada fase dimana kita jenuh mungkin ya, itu wajar. Tapi ini dari awal sampai akhir tuh kayaknya berat banget untuk melangkah kita berangkat kerja gitu. Nah, Michi akui ini bukan zona nyaman kalian gitu ya. Karena kalau kita nyaman dengan pekerjaan ini, insya Allah kita merasa happy ketika kita mau mengajar. Kita mau berangkat kerja, kita mau berangkat ngajar tuh happy. Apalagi kalau misalkan jobnya padat, jujur capek banget tapi happy gitu. Dan kepuasan tersendiri ketika materi tersampaikan, anak-anak paham, anak-anak happy, itu tuh kayaknya bangga gitu ya. Kebanggaan tersendiri dan capek itu hilang gitu. Nah, buat teman-teman yang berada ya, apalagi sekarang lagi ngajar tapi tidak nyaman dengan zona ini bukan zona nyaman kalian, dan kalian harus segera menemukan kalian tuh harus ke arah mana sih melangkah gitu ya. Karena pekerjaan saat ini tuh menentukan arah kita ke depan itu mau seperti apa gitu ya. Ini gambaran aja ya. Karena jujur Michi selama 6 tahun menjadi guru bimbel itu adalah ucapan waktu masih kuliah. Aku nggak mau jadi PNS, tapi aku pengen jadi guru bimbel aja. Ucapan adalah doa, dan benar gitu. Ucapan adalah doa, dan alhamdulillahnya sekarang selama 6 tahun Michi tidak merasa lelah, Michi tidak merasa bosan, Michi tidak merasa capek. Alhamdulillahnya itu happy gitu. Happy dalam arti kok nggak capek gitu, kok nggak bosen gitu, malahan sampai detik ini di umur 27 sekarang itu masih merasakan aku seperti baru loh ngajar itu gitu. Walaupun pas di flashback itu Michi udah 6 tahun loh ngajar bimbel, tapi kok rasanya itu sama seperti awal baru gitu ya. Masih harus banyak belajar, masih harus banyak membimbing anak-anak menjadi lebih baik, masih harus profesional lagi dalam menangani masalah yang ada mungkin ya gitu. Jadi kayak baru aja gitu. Nah, ternyata mungkin itu yang namanya enjoy. Kita enjoy tanpa merasa lelah, tanpa merasa capek, mungkin akhirnya di titik 6 tahun ini gitu ya. Oke, di sini Michi ingin berbagi ya, ingin sharing ke teman-teman semuanya, karena ini banyak juga yang nanya di ruang lingkup TPC. Misalkan tutor-tutor TPC juga ada yang nanya ke Michi, terus dari luar juga, dari luar daerah juga, terus ada juga yang dapat WA Michi dari YouTube juga ada nanyain bagaimana sih menjadi guru profesional gitu ya, bagaimana sih menjadi guru yang disenangi anak-anak gitu ya. Sebenarnya keprofesionalan itu bukan dilihat dari seberapa panjang perjalanan kita, tidak, tapi seberapa puaskah kita mengajar nih gitu. Kita menghadapi ini, menghadapi itu, kita relax, enjoy. Itu sih keprofesionalan bagi Michi gitu. Dan anak-anak puas dengan kita gitu. Anak-anak puas dengan kita, anak-anak paham dengan apa yang kita ajarkan, anak-anak happy dengan apa yang kita ajarkan, dan tidak ada kata bosan belajar dengan kita. Itu sih yang disebut profesional ya, ini menurut Michi ya gitu. Jadi Michi ingin sekali menerapkan ke teman-teman semuanya bagaimana sih menjadi tutor terbaik gitu ya. Minimal profesional itu untuk diri kita sendiri lah gitu ya. Karena kita menjadi guru itu kan ingin sekali anak-anak tuh paham ya dengan apa yang kita ajarkan. Gak mau kan kita buang-buang waktu, tapi anak nggak ngerti-ngerti nih dengan cara penyampaian kita gitu. Jadi Michi itu lebih ke arah profesional tuh cukup kita aja deh yang tahu deh. Orang lain terserah memandang seperti apa. Tapi yang penting niat kita ini adalah kita ingin membuat anak-anak itu paham apa yang kita maksud. Ada gitu 15 ya. Hal yang harus kita perhatikan. Boleh dihitung aja ya. Michi juga lupa-lupa inget nih ya. Yang pertama adalah kedatangan ya.
Yang harus kita perhatikan itu adalah kedatangan kita. Sebelum mengajar itu kita harus sudah datang, apalagi jam pertama mengajar, minimal 15 menit sebelum mengajar itu kita harus sudah siap, harus sudah prepare, harus sudah nyampe malah, dan nggak boleh telat gitu ya. Apalagi guru bimbel itu gini, jam itu berurutan ya gitu. Maksudnya tuh job kita tuh beruntun. Kita nggak mungkin kan kalau kita telat kita menambah waktu jam karena di jam berikutnya tuh ada kelas lain gitu ya. Jadi itu yang menjadi hambatan. Gimana sih caranya kita untuk on time, yaitu kita punya rasa tanggung jawab ya gitu. Aku targetin setengah 8 harus udah ada di TPC misalkan. Aku targetin 15 menit harus sudah sampai. Aku targetin nggak boleh telat. Jadi sebuah target itu menjadi tanggung jawab kita gitu. Jangan sampai udah nggak ada udah nggak ada tutor lain nih, nggak ada yang tahu nih aku telat. Nah kalau bisa itu lebih dihindari karena kita harus benar-benar bertanggung jawab kepada diri kita sendiri gitu ya. Yang kedua adalah dari segi keceriaan ya gitu. Keceriaan seorang guru itu nomor satu kalau kata Michi ya, karena mindset kita itu adalah belajar itu membosankan, belajar itu susah, belajar itu males, belajar itu dan sebagainya, belajar itu ngantuk mungkin ya. Jadi yang Michi ingin tekankan khususnya untuk tutor-tutor Michi ini adalah keceriaan itu nomor satu. Kita harus happy, kita harus ceria, selelah apapun kita harus ceria. Karena kalau kita ceria anak-anak juga happy, kalau kita ngantuk anak-anak juga kan terlihat ngantuk gitu ya. Jadi keceriaan itu nomor satu walaupun kita capek. Tebarkan senyuman ke anak-anak, jangan menunjukkan kalau kita capek. Yang ketiga adalah kita harus bisa mengatur waktu ya. Les itu kalau di Michi itu ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, bahkan ada yang 1,5 jam. Kita harus bisa memanage waktu itu. Kalau memang kontraknya 1 jam ya berarti kita harus bertanggung jawab dengan 1 jam itu. Kalaupun misalkan 50 menit nih materi udah tersampaikan, anak-anak sudah paham dan mau masuk materi selanjutnya nanggung gitu kan, kita bisa kasih ice breaking, games. Yang penting anak-anak itu kembali ke rumah itu dengan happy gitu. Apalagi Michi selalu menekankan, dan ini prinsip Michi pribadi, guru bimbel itu gimana caranya nih anak datang happy, pulang juga happy. Anak datang cemberut, pulang harus happy. Itu sih prinsipnya. Karena beda ya gitu. Karena beda kalau misalkan kita tidak memberikan kesan kepada anak-anak nih saat belajar, pulang-pulang ditanya mama, "Dek, tadi belajar apa?" Ya gitu gitu. Nah, jawaban seperti itu yang sebenarnya harus kita hindari. Bagaimana nih anak-anak itu pulang ke rumah, "Dek, tadi belajar apa?" "Tadi aku dikasih bintang, Ma, dikasih poin, Ma, dikasih nilai 100, Ma." Itu adalah suatu kebanggaan tersendiri untuk anak tersebut dan orang tua. Karena orang tua tuh pengen anak-anak tuh happy lah gitu ya, pulang belajar tuh happy, jangan nundutan mama, jangan ya. Jadi kita semaksimal mungkin bagaimana nih caranya sebelum pulang tuh anak-anak dalam keadaan happy. Apalagi poin plus-plusnya anak sendiri yang bilang ke orang tuanya, "Mama, aku senangnya sama tutor yang tadi," gitu. Itu adalah nilai plus-plus untuk seorang guru ya gitu. Keempat adalah dalam prepare pakaian ya. Pakaian itu harus rapih seorang guru. Karena apa? Karena kita itu tampil di depan anak-anak ya. Jangan sampai ini ada ketidakrapihan dari pakaian kita yang menjadi pusat perhatian mereka. Contohnya misalkan kerudungnya bengkok nih ya, nyangeyeng ya gitu. Kerudungnya nyangeyeng. Otomatis anak-anak itu jadi bahan ketawaan dan itu nggak fokus dalam belajar. Jadi kenapa kita harus prepare itu minimal standby kaca. Kita ngaca, kita udah rapi apa belum? Ada lipstick di sini apa enggak? Ya, ada makanan apa enggak? Kita harus cek. Jangan sampai keanehan dan ketidakrapihan kita itu menjadi kefokusan anak-anak daripada materinya gitu ya. Oke, yang kelima adalah cara kita nih menyikapi anak yang bandel, anak yang nakal. Sebenarnya memang tidak ada sih anak yang nakal kalau kita arahkan gitu ya ke arah yang lebih baik. Jadi kita harus bisa memanage kelas nih. Jangan sampai kelas itu menjadi berisik, tidak kondusif, anak lari ke sana ke sini, kita fokus ke satu anak. Itu kalau bisa jangan. Apalagi kalau di TPC itu maksimal 5 anak ya. Maksimal 5 anak. Jadi insya Allah lah dalam 1 jam itu kita menggarap 5 anak bisa lah gitu ya. Tidak ada yang ke sana ke sini kecuali ada yang bikin nggak fokus, ada yang mengganggu, otomatis itu tidak akan fokus. Kita harus bisa menguasai kelima anak ini. Kita jangan berfokus pada satu anak saja. Yang ini lari-lari kita fokus ke sini, itu jangan. Tapi kita fokus ke semuanya. Bagaimana kita membuat teknik pembelajaran itu menjadi fokus semuanya gitu ya. Biasanya Michi itu selalu mengarahkan mereka fokus ke Michi semua. Nah, itu berpengaruh pada apa? Ini sekalian poin ke-6 ya. Suara ya. Suara itu harus menggema, harus keras, harus jelas. Kenapa? Karena kalau kita ngajar pelan-pelan, anak kantuk.
ya. Ini yang selalu Mici katakan ke tutor-tutor, suara kerasin, suara jelas, intonasi tuh harus jelas, jangan iya sekarang anak-anak kita belajar apalagi leles. Tidak, kita harus bener-bener stereo ya kalau bisa dibilang. Karena apa? Suara yang keras itu akan membuat anak-anak yang asalnya ngantuk jadi gitu ya. Nah, suara yang keras itu akan mempengaruhi konsentrasi anak menjadi lebih fokus. Kalau kita ngantuk, anak akan terbawa ngantuk gitu ya. Jadi suara juga bisa mempengaruhi ya kekondusifan dalam kelas gitu ya. Yang ketujuh adalah ice breaking atau games. Oke, nah games ice breaking itu dipakai ketika apa sih? Apakah di awal, apakah di akhir? Kalau biasanya Mici selalu pakai melihat anak-anak terlebih dahulu. Ketika mereka moodnya lagi bagus, kita langsung brek pemahaman dan soal. Tapi kalau di tengah-tengah ataupun di akhir nih, anak sudah merasa jenuh ya, tidak happy lagi. Kadang Mici selalu, yuk kita tiktokan dulu. Kita ice breaking dulu, kita games dulu. Jadi itu kayak yang awalnya ngantuk, oh ayo gitu. Jadi kayak merubah mood mereka. Jadi bisa dilihat dari kondisi, lihat aja di wajah-wajah mereka apakah sudah bad mood, apakah sudah tidak semangat, apakah sudah terlihat ngantuk, kita pakai games itu. Makanya games atau ice breaking itu kita siapin dari rumah ya. Mau ice breaking apa nih kita hari ini biar nanti nggak usah mikir panjang mau pakai games apa gitu ya. Dan untuk games ice breaking itu maksimal ya 15 menit gitu, jangan lebih dari itu. Karena kalau misalkan kita kelebihan waktu dari jam 15 menit itu, otomatis jam belajar akan berkurang dan 1 jam itu akan sia-sia gitu. Jadi tetap kalau misalkan nih 1 jam itu anak dalam keadaan fokus, happy, ya udah nggak usah ada games ice breaking juga nggak apa-apa. Yang penting kan bagi kita itu penyampaian materi, anaknya paham, sudah cukup. Tapi kan kalau misalkan nih anak terlihat jenuh, terlihat capek, apa salahnya kita harus ice breaking dulu ya biar anak-anak semangat lagi dan tidak kapok untuk belajar gitu. Yang kedelapan adalah cara menulis di papan tulis. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman. Jadi kalau menulis di papan tulis itu kita tidak boleh terlalu lama membelakangi anak-anak. Kita nulis anak-anak ngobrol. Kita nulis anak-anak nggak ada, kan ya? Parah ya. Jadi kalau bisa kita tetap menghadap anak-anak tapi badan kita ya. Kecuali kalau misalkan jujur Mici pribadi itu kadang papan tulis itu Mici tetap menghadap mereka tapi Mici begini. Nah gitu ya, jadi tidak boleh membelakangi anak-anak. Dan ketika kita nulis pun, kalau memang banyak ya kita kasih tugas dulu. Kita baru nulis, jangan sampai mereka melihat kita nulis. Apalagi kita nulis banyak banget, anak-anak gak dikasih kerjaan apa-apa, mereka fokus ke kita. Ya, jadi kalau bisa, lebih bagusnya adalah kita menerangkan tapi kita menulis. Itu sih kalau misalkan Mici ya gitu. Karena kalau kita fokus nulis, anak nggak dikasih kerjaan apa-apa, anak-anak malah ngobrol, malah tidak kondusif, malah berisik, malah keluar kelas gitu ya. Nah, mungkin itulah yang disebut apa ya, kita tuh harus menjadi tutor terbaik untuk anak-anak ataupun untuk diri kita sendiri. Oke, yang ke-9 ya. Yang ke-9 adalah prepare materi ya, atau prepare tes, ice breaking dan segala macam. Jadi ini cerita sedikit ya, Mici pernah membedakan nih antara Mici prepare materi sama tidak prepare sama sekali. Karena mungkin ada kesibukan lain ya gitu, bahkan tidak prepare sama sekali. Yang Mici rasakan adalah pada saat mengajar itu nggak lepas gitu, nggak puas, dan itu Mici yang rasain gitu, kok nggak puas ya sama hasil hari ini, kok ngerasa banyak diem ya, kok ngerasa kayak nggak luwes aja gitu. Dan anak-anak juga bisa merasakan kalau kita tidak luwes, otomatis itu tidak happy kan bagi kita sendiri. Begitupun anak-anak bisa merasakan kalau kita tuh uga-ege, kalau kita tuh nggak fokus, kalau kita tuh lagi malas, itu anak-anak bisa merasakan. Jadi kalau kita prepare, biasanya Mici tuh selalu happy ya. Kalau kita prepare tuh mau berangkat aja asik, aku mau bahas ini nih ke anak-anak hari ini gitu. Jadi kadang ada tujuan tersendiri kalau kita prepare materi, beda dengan yang tidak prepare. Aduh bingung materi apa ya gitu kan. Jadi itulah bedanya. Jadi lebih Mici tuh lebih menekankan ayo prepare materi. Yang ke-10 adalah memanage waktu 1 jam itu biasanya Mici 5 menit itu berdoa dulu, terus pemahaman materi, selanjutnya dikasih tes. Kalau belum paham dikasih ice breaking dulu, tes lagi, motivasi gitu ya. Itu sih yang lebih dalam manage waktu 1 jam itu ya. Dan tidak boleh mengeluarkan anak sebelum 1 jam gitu, karena kita kontraknya 1 jam, itu adalah amanah, kita tidak boleh korupsi waktu.
gitu. Yang ke-11 adalah tutur kata seorang tutor ya. Seorang guru itu tutur kata benar-benar harus dijaga, harus difikirkan kembali gitu kan. Jadi kita tidak boleh membuat anak itu down. Contoh ya, ketika anak itu nggak ngerti-ngerti nih, kita lebih menghujat gitu kan. Kok kamu nggak bisa-bisa sih? Kok kamu ngerti-ngerti sih? Si Ilge bisa. Nah, kalau bisa menghindari itu ya gitu. Karena anak itu berbeda-beda. Ada yang memang dia termotivasi tinggi untuk bisa, tapi memang kemampuannya belum ngerti gitu, nggak bisa-bisa. Kita kasih motivasi, bukan membedakan, bukan menghujat, dan itu akan membuat dia down. Down dalam arti, aku mah bodoh, nggak ngerti-ngerti, guru aja kesel, jangan. Ya, sekesel-keselnya kita karena anak itu nggak ngerti, kasih kata-kata yang lembut. Misalkan kita kesel nih anak ya, nggak ngerti-ngerti, ayo kamu pasti bisa. Nah, dengan cara itu penekanan suara, tapi kita lebih ke mengeluarkan kata-kata yang memotivasi anak tersebut gitu. Jangan sampai kenapa sih nggak ngerti-ngerti, kan tadi ini bisa. Nah, itu sangat-sangat tidak berlaku di TPC ya gitu, karena misi itu selalu mengajarkan ayo motivasi anak gitu ya, ayo mengeluarkan kata-kata yang bijak, yang baik, yang perlu dicontoh ya gitu. Kita boleh marah, seorang guru boleh marah, tapi dengan catatan tidak mengeluarkan kata-kata yang menghujat, kata-kata yang tidak enak didengar. Kita harus benar-benar mengarahkan anak-anak menjadi yang lebih baik. Itu gimana caranya sih? Walaupun memang kadang kita juga merasa nggak boleh ya kayak gitu. Nah, rasa kekesalan ya, rasa kesel, rasa marah itu pasti ada. Tapi gimana sih caranya biar anak-anak itu paham kita tuh lagi marah, tapi kita jangan terlihat atau jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyinggung perasaan anak. Itu sangat tidak dianjurkan untuk seorang guru. Seorang guru tuh harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anak ya. Yang ke-12 adalah penilaian ya. Penilaian setiap anak itu kita harus direkap, harus disimpan, harus tahu nih perkembangan anak itu dari asalnya seperti ini menjadi seperti ini tuh harus tahu. Kalaupun kita harus menjelaskan itu oke-oke aja gitu. Tapi kita harus ada bukti fisik ya tentunya, yaitu berupa penilaian. Jadi jangan sampai kita emang nggak ada pegangan seperti sekolahan gitu kan, tapi setidaknya kita punya rekapan ya, rekapitulasi dari penilaian itu sendiri, baik itu nilai harian, tes-tes harian gitu kan, sama nilai akhir gitu ya. Takutnya ada juga orang tua yang bertanya gimana nih perkembangan anak saya, sedangkan kita cuma bisa ngejelasin buktinya mana gitu kan. Jadi harus ada bukti juga berupa penilaian. Ya, apa yang keberapa sih sekarang? Ya, yang ke-13 ya. Jadi kalau misalnya nih kita menemukan anak yang sulit paham ya, kadang mentok-mentoknya Misci itu selalu bilang banyakin ngaji, banyakin sholawat, biar pinter. Kan ada juga anak yang aduh lupa lagi, itu skak. Misci selalu bilang sholat, ngaji, biar ingatannya tuh lebih baik lagi gitu. Karena kita udah mengarahkan, udah mengajarkan tuh lebih dari 5 kali tapi lupa lagi, Misci selalu ya udah sholat, banyakin ngaji gitu. Berdoa sama Allah semoga diberikan kecerdasan, kepintaran gitu. Yang ke-14 ya, mau 15 ya. Yang ke-14 adalah prepare jadwal ya. Jadi jadwal itu yang kita pegang itu harus benar-benar kita prepare, harus benar-benar kita agendakan. Jangan sampai ada jadwalnya kita lupa. Ada murid baru yang mau daftar, kita masukin ke jam yang memang sudah ada. Jadi jangan sampai bentrok. Terus kalau kita izin kita kan harus pindah hari ya atau pindah jam, itu kita prepare dari sekarang, jangan sampai kita lupa. Jadi 1 bulan itu memang 8 kali pertemuan kalau di bimbel TPC. Jadi benar-benar kita harus bertanggung jawab sama amanah dari orang tua juga. 8 kali itu net harus dalam 1 bulan itu gitu. Yang terakhir adalah dalam bersikap, Misci titip harus baik ya gitu. Dalam bersikap harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anak ya. Tidak boleh mencontohkan yang kurang baik. Di luar kelas ataupun di dalam kelas itu kita harus menjadi ibu mereka gitu ya, yang mengarahkan. Yang tadi Misci bilang boleh marah, tapi gimana caranya kita marah tapi kita mengeluarkan kata-kata yang memotivasi, menyemangati anak bahwa anak itu pintar, anak itu tidak ada yang bodoh. Karena namanya belajar itu pasti ada proses, pasti mereka bisa kok ya, cuman butuh waktu aja. Jadi tetap semangati anak-anak, arahkan anak-anak menjadi anak-anak yang lebih baik lagi untuk masa depan mereka, dan semoga 15 poin ini menjadi nilai plus juga untuk kalian ya, bekal kalian untuk kedepannya harus seperti apa dan bagaimana gitu ya. Jika dari 15 poin ini ada yang belum
kalian kuasai, bisa kalian benahi, bisa kita benahi sama-sama untuk menjadi guru yang baik dan profesional menurut kita ya gitu. Karena kesuksesan anak juga itu kesuksesan kita. Jadi tetaplah semangat untuk menjadi pendidik anak-anak ya. Mengajarlah dengan ikhlas karena anak bisa merasakan apakah kita ikhlas atau tidaknya mengajar mereka, dan kenapa anak-anak itu menyukai tutor yang aku seneng sama Miss C contohnya. Itu kenapa? Sebenarnya itu tidak perlu Miss C berkoar-koar, wah anak-anak happy nih sama Miss C, nggak perlu sih sebenarnya. Kita bisa merasakan sendiri, itu dari mana? Itu dari hati kita yang tulus untuk mengajarkan mereka. Kita menganggap mereka anak sendiri, kita menganggap mereka adik, kita tulus nih. Anak-anak juga bisa merasakan. Makanya itu kenapa anak-anak dekat dengan Miss C pribadi gitu. Karena mungkin ya itu gitu. Jadi ini bisa dicontoh juga untuk teman-teman semuanya ya. Oke, semoga bermanfaat nih. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.